Pemirsa, Budi Gunawan dan Dito Aryo Tejo resmi dicopot dari jabatannya masing-masing Menko Polkam dan Menpora. Kini ada 2 kursi menteri masih kosong dan belum ada penunjukan definitif dari Presiden. Publik pun menunggu siapa yang akan dipilih untuk mengisi posisi strategis tersebut. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Pasca perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, 2 posisi menteri masih kosong, yakni pengganti Menko Polkam Budi Gunawan dan Menpora Dito Aryo Tejo. Kedua kursi menteri tersebut belum ada pengganti definitif yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo melantik menteri baru di Kabinet Merah Putih Senin sore. Mereka adalah Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menggantikan Abdul Qadir Karding. Lalu Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya di Kementerian Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak. Lantas, ada apa di balik kosongnya 2 posisi strategis kementerian ini? Benarkah Presiden masih mencari sosok yang cocok untuk mengisi kursi menteri yang kosong tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ibunda Del Pedro Marhain tersangka dugaan penghasutan demo berujung rusuh menangis saat membesuk putranya di rutan Polda Metro Jaya. Selain itu, Del Pedro juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Pemirsa, isak tangis Magda Antisa Ibunda Del Pedro Marhain tidak terbendung saat akan membesuk putranya yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya pada Rabu siang. Sambil meluk tubuh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Ibunda Del Pedro meluapkan isi hatinya. Ibunda Del Pedro menyebut bahwa anaknya bukanlah seorang koruptor sehingga tidak sepatutnya ditahan polisi. Ibunda Del Pedro membesuk putranya itu bersama kakak Del Pedro dengan membawakan sejumlah buku dan makanan permintaan Del Pedro. Pemirsa, Del Pedro Marhain juga dibesuk perwakilan aktivis, akademisi, praktisi, serta badan eksekutif mahasiswa. Kunjungan ini sebagai bentuk solidaritas dan juga dukungan kepada Del Pedro Marhain. Del Pedro sudah berstatus sebagai tersangka dalam dugaan penghasutan demo berujung rusuh pada akhir Agustus lalu. Penangkapan ini menuai kritik publik sebagai pembungkaman kebebasan sipil dan juga penyempitan ruang demokrasi. Ya, pemirsa, sebelumnya Menko Hukam IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan juga berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain. Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhain. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataruh Foundation Del Pedro Marhain. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Ya, lakukan pembelaan. Iya. Lanjutkan saksi atau ahli apa semua. Nanti kan ujungnya kan gelar perkara. Betul, Mas. Gelar perkara itu nanti bisa lihat apakah cukup bukti atau tidak. Iya. Diteruskan apa tidak. Pokoknya saya mau memastikan bahwa
proses pemeriksaan ini berlaku secara adil. Baik, terima kasih Pak yang sudah komitmennya. Jangan ada hak-hak dari Anda itu yang terkurangi. Baik, tugas kami jaga. Baik, kami juga kalau ada negara yang bersalah dan kita akan ambil langkah hukum, tapi aparat yang bersalah kita juga melakukan tindakan. Baik, supaya semuanya prosesnya adil, gitu ya. Dalam kunjungannya, Yusril menyebut ingin memastikan bahwa para tersangka telah mendapatkan hak-haknya terpenuhi. Dari dialog dan peninjauan lapangan itu kami dapat memastikan bahwa mereka semua ditahan dalam ruangan tahan yang memadai. Ada toilet, ada kamar mandi, ya, pakaian mereka juga berganti-ganti, dan kemudian mereka dapat tidur walaupun di lantai dengan karpet, dan diberikan makan 3 kali sehari, minum dan lain-lain, sehingga hak-hak dari tahanan itu terpenuhi menurut ketentuan hukum acara pidana. Sebelumnya, Del Pedro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan pada gelombang demonstrasi beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. 11 orang ditetapkan tersangka kasus perusakan dan penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Polisi pun masih memburu pelaku lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 11 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan penjarahan. Para tersangka ini adalah warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Mereka berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Jadi perlu kami sampaikan untuk terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Ke-11 tersangka masih diperiksa intensif di Polres Tangerang Selatan. Sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.